Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ECP di Indonesia, di Nusantara. Kali ini saya bukan kedatangan sih ya. Jadi Alhamdulillah saya memaksa beliau-beliau ini, guru-guru saya, orang tua saya, untuk mau ngobrol di podcast Ngobrol Santai, Sobat ECP ya. Jadi langsung saja. Welcome to AGP Badaku Badentang. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi apa aktivitas sekarang? Alhamdulillah masih di dunia kontraktor. Kontraktor kerja masih aktif ya? Masih aktif. Sehat masih ya? Alhamdulillah. Oke. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, tidak dalam suatu apa. Jadi aktivitas? Aktivitas petani kecil. Oh, jadi masih bertani ya? Tani apa Pak? kecil. Sawit karet. Oh, oke. Nah, jadi kita gini ya. Jadi tujuan aku bikin podcast ini Sobat DJP ya, sebenarnya ingin memberikan kenang-kenangan lah ya kan. Jadi suatu saat video ini bakal bisa ditonton oleh anak cucunya Om ya kan. Berapa tahun insya Allah video ini tidak akan hilang. Jadi ini waktu Om saya dan orang tua saya itu masih sehat. Jadi bisa ditonton lagi untuk sebagai kenang-kenangan, respect. Jadi kalau sobat-sobat ICP bisa mengikuti video-video saya, pasti sudah kenal dengan mereka-mereka. Ini adalah Om. Jadi mereka berdua ini adalah saudara kandung, bro ya. Saudara kandung, memang seayah dan satu ibu. Nanti kalau masalah itu nanti aku akan tanya-tanya langsung dengan Bapak sebagai apakah dia tuh anak tunggal, anaknya keberapa, nanti tanyanya. Oke. Jadi sekarang kita ngalih ke yang muda dulu lah ya kan. Adiknya bapak saya. Jadi notabene Om itu sebenarnya orang mana? Orang Jawa Tengah. Asli orang Jawa. Asli Jawa. Jawanya dari mana? Jawa Tengah, Banyumas. Banyumas, oke. Dan Banjar. Kalau Banjar bukan Banyumas dong. Banjar Ya, ya. kabupatennya Banjar. Oke. Kecamatannya Karangkobar. Ceritakan sedikit kok bisa nyampe ke Sumatera ini. Gitu. Ya, ceritanya kan kita punya guru ya. Sesepuh sekaligus orang tua. Beliau ini. Jadi masih balik. Oke, sekarang aku pengen dengar cerita menurut versi Om. Masih ingat nggak kira-kira umur berapa? Ya kan? Kok bisa ikut ke sini? Aku pengen dengar secara jujur gimana tuh. Saya dulu sekitar tahun 87 kalau nggak salah diajak, termasuk ini kakak saya yang pertama. Terus kakak memutuskan bahwa tahun 86 atau 87 itu berangkat transmigrasi. Transmigrasi itu waktu itu kalau kita ngambil transmigrasi umum itu kan nggak bayar, terus di situ dapat jatah nantinya di sana kan, konon ceritanya kan. Rupanya sudah habis. Habisnya tahun 82 setelah Galunggung. Jadi kita masih nekat, kepengen punya tanah lebar dibandingkan di Jawa kan. Akhirnya Bapak memutuskan di transmigrasi itu rupanya bayar. Terus tidak ada tran umum, adanya dulu Transvakarsa. Oke. Membayar 350.000 zaman itu tahun 87. Nah, jadi Sobat ECP, kalau Sobat ECP itu ngikuti video-video saya, masalah tran itu sebenarnya sudah saya kupas habis bersama bapak saya. Tapi ini kan versi yang muda, ya kan? Nah, jadi kira-kira umur berapa waktu itu ikut itu? Kisar nomor 15-an ya. Kenapa kok bisa tertarik melo bapak? Sedangkan di Jawa kan masih ada keluarga waktu itu kan? Masih banyak keluarga. Nah, kenapa nggak ikut keluarga yang lain? Kok maunya ikut Kayaknya bapak? sih yang lebih dekat sama bapak ini. Adik-beradik yang paling dekat. Karena beliau termasuk ya kakak saya yang pertama dan termasuk saya anggap orang tua saya sendiri. Saya anggap bahwa itu bapak yang orang tua kandung saya, bapak kandung. Gitu. Jadi pada waktu itu berpikiran, mbah sudah meninggal ya? Mbah sudah meninggal. Sudah meninggal ya, berarti mbah saya ya, berarti sudah meninggal. Jadi aku langsung ingin konfirmasi langsung ini Sobat DJP. Kalau Sobat DJP makanya ikuti terus video-video saya dari awal-awal ya, masalah transmigrasi. Nah, masalah nama juga ya kan, sudah saya bahas siapa nama beliau, termasuk bapak saya dari kecil namanya siapa, itu sudah, jadi nggak perlu perkenalan lagi lah. Cari aja video-video masalah bahas transmigrasi. Nah, kali ini saya ingin mengulik dikit masalah transmigrasi. Dikit aja ya kan, untuk tambahan. Mungkin dari podcast kita yang sebelumnya Pak ya kan, alhamdulillah Bapak sudah pernah podcast satu kali ya kan. Sedikit mungkin ada yang belum disampaikan masalah transmigrasi tadi Pak, boleh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, masalah transmigrasi sebenarnya yang disampaikan sama anak aku tadi belakang mungkin agak tidak ingat sedikit. Pendaftaran transmigrasi dulu tidak 300 tapi 125.
atau 150. Dan yang keduanya bukannya tidak ada transmigrasi umum, tapi ada transmigrasi umum tapi di luar Pulau Sumatera. Yang ke Pulau Sumatera tidak ada, waktu itu tidak ada transmigrasi umum, adanya Swakarsa. Terpaksa ikut daftar transmigrasi Swakarsa. Oke, jadi sekarang kita ngobrol santai lah. Ngobrol santai ini ingin membuktikan bahwa suatu saat video ini bakal kami tonton lagi buat anak cucunya, ya kan. Boleh Om kalau ada pertanyaan ataupun ada unek-unek yang ingin disampaikan, Bapak juga, ya kan. Boleh, silakan. Sekarang untuk mengawali itu, karena kita ini alhamdulillah kami ini beragama Islam, aku ingin pendapatnya dari yang muda dulu lah, ya kan, yang muda. Maksud aku gini Om, di masyarakat ini kan tentang agama ini kan kita ini bukan pakar agama, tapi kita berbicara menurut versi kita, ya kan, bukan bermaksud ingin menggurui ataupun ingin berdakwah, bukan, tapi ini kita anggaplah sharing lah, curhat. Dalam masyarakat atau dalam pekerjaan beragama itu yang baik itu seperti apa kalau menurut pendapatnya Om? Ya sebenarnya begini, kalau agama itu kan kalau menurut penghemat saya itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa dilebihkan. Betul, setuju itu. Di waktu itu wajib, itu harus dijalankan. Contoh sekarang sholat 5 waktu. Wajib kita kan 5 waktu. Kalau seandainya saya sebagai pekerja di perusahaan terus duhurnya lolos, asarnya lolos, tapi ketemu maghrib dan isya subuh contoh, berarti kan cuma dapat 3. Ya bagi saya ya alhamdulillah dapat 3 daripada nggak sama sekali. Cuman kalau secara agama ya nggak bisa. Tetap dilarang. Tetap dilarang. Lawalam. Oke, nah jadi bahas kembali ke agama. Jadi kita orang awam kan artinya perlu, karena jujur ya, bukan suatu kebetulan di dunia ini, ya kan, orang tua saya melahirkan saya sebagai orang Muslim. Itu pasti aku berkeyakinan bukan suatu kebetulan. Dan jadi jangan sampai kenapa tidak bisa dikatakan kebetulan? Keyakinan kami orang Islam itu seluruh yang terjadi di dunia itu adalah sudah diatur dan sudah direncanakan sama Tuhan, yaitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju tak Om? Setuju tak Pak? Jadi tidak ada yang kebetulan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita karena pemikiran kita pendek tidak menjangkau. Oh kebetulannya kita ketemu. Sebenarnya itu kan bukan kebetulan, ya kan? Nah, setuju tak itu kalau pendapat Iya, Boleh silakan ditambah Om. Itu. Jadi masalah begini, kembali lagi tadi kalau cara dari beragama. sisi agama bukan berarti kita nggak diajari dengan orang tua. Dari keterbatasan minim ataupun mungkin zaman-zaman dahulu, zaman tahun 70 sampai 80 itu kan pola pikirnya beda dengan sekarang. Terus peralatan lebih canggih yang mudah dikutip kayak zaman sekarang. Contoh Quran sudah masuk HP bisa dibuka. Hanya orang-orang yang tidak maulah yang ada HP cuman nggak ada Qurannya kan gitu. Nah kalau dulu repot. Jadi yang jelas karena di sisi orang tua kurang mampu, berusaha saya yang pertama insting feeling saya itu harus mencari pekerjaan yang lebih layak cukup untuk kebutuhan orang tua. Nah di sisi agamanya kendor gitu. Cuman setelah saya pikir-pikir, setelah saya sudah berumah tangga, saya berpikir lagi karena itu wajib. Sesuatu dari kesehatan ya, dari hasil artinya keuangan, dari ketentraman, ketenangan itu dari atas. Lah apabila kita ada bermohon kepada Allah kayaknya wassalam deh. Makanya sedikit banyaknya walaupun kita sih nggak kiai-kiai amat, cuman insya Allah kita akan berusaha semaksimal belajar terus maksudnya. Iya, membangun akidah. Nah akidah itu tidak bisa semerta-merta datang di waktu kita tidak mencari. Kita jangan ditunggu, berusaha kita mengejar. Mungkin Bapak ada yang tambahkan Pak masalah beragama tadi di secara umum, kan kita kan bukan kiai atau wali, tapi kita bahas ini secara umum nih, pendapat Bapak pribadi gitu. Iya, kalau pendapat saya pribadi dikarenakan memang sebagai umat Islam. Dari kamera Pak, ambil kamera Pak, jangan dulu. Jadi walaupun bisa dikatakan mudah, tapi jangan dipermudah. Jadi harus fokus benar-benar dijalani apa yang ditentukan di dalam hadis. Dikarenakan apa yang dikatakan belakang tadi, yang namanya hidup beragama itu tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin apa tujuan agama itu, apalah kebaikan itu harus kita jalani sebenar-benarnya. Apabila kita yang jelas itu merasa bahwa berkepercayaan agama Islam
harus dijalani apa yang ditugaskan dengan junjungan kita tadi. Dan yang jelas itu jangan sampai salah jalan. Salah jalannya apa? Kita memberatkan satu sama lain, akhirnya meringankan kewajiban kita. Contoh, yang namanya orang beribadah itu kan ibadah kan pakai waktu. Jadi tidak bisa yang namanya sholat duhur contohnya kan harus jam 10 itu tidak bisa. Itu harus ada batas waktunya. Nah, kemudian seperti banyak dan sedikitnya sholat itu sudah ditentukan. Jadi tidak boleh berlebihan. Mengapalah kita bangunnya pagi sholat subuh cuma 2 rakaat, mau saya bikin 3 rakaat, itu tidak boleh, itu namanya berlebihan. Itulah yang perlu saya sampaikan. Jadi yang jelas itu harus fokus apa yang ditugaskan sama Allah, itulah harus dijalani sama kita. Jauhilah larangannya dan lakukanlah apa yang jadi perintah Allah, macam itu. Jadi sedikit saya ingin menyimpulkan bahwa yang pertama yang disampaikan oleh Om Kowo tadi, bahwa beragama itu walaupun kita itu tidak bisa awalnya, tapi terus belajar, karena mengenai beragama ini tidak akan habis untuk kita belajar. Benar, Om? Nah, yang kedua apa yang disampaikan Bapak tadi mengatakan bahwa agama ini memang mudah, ya kan? Sebenarnya agama Islam khususnya bagi kepercayaan kami orang Muslim itu memang mudah. Tidak pernah agama Islam itu mempersulit, tapi jangan pula disepelekan. Benar Pak? Ya, nah gitu maksudnya tuh Sobat ECP ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita kalau tadi beragama sedikit kita kolek. Pokoknya ngobrol ini Om, kita nih ngobrol santai. Apa baik boleh ya kan? Jadi begini, saya tambahin ya. Kita kembali ke sisi agama. Kalau bahasa Jawa itu kan wong iman itu kan harus ada oman. Oman bahasanya padi. Padi berarti bisa untuk buat nasi terus biar perutnya kenyang. Lah kalau seandainya perutnya lapar, bagaimana caranya bisa khusyuk? Bagaimana caranya bisa ibadah? Nah, saya harapkan para ustadz-ustadz, harapan saya jangan hanya nyuruh dan nyuruh. Paling tidak ada toh cuplikan untuk menguatkan sisi iman itu dari oman gitu loh. Bagaimana caranya orang ibadah itu biar khusyuk tapi perutnya kenyang. Nah, mencari perut kenyang itu kalau soal artinya ya kita kepengen akidahnya kuat, ya itu kan sudah ada memang dalilnya di situ macam sisi agama, contoh ya dari hadis Qur'annya ada. Nah sekarang yang oman ini loh, yang mengenyangkan perut itu kan tidak pernah dibahas oleh Ustadz. Jujur, nah itu perlu kita sampaikan. Oke, jadi aku tertarik ini, ada yang poin menarik ini, nanti tanggapi Pak ya. Jadi masalah oman, tadi bahasa Jawanya oman itu melalui proses itu bisa menjadi nasi. Artinya kita beribadah itu juga perlu makan. Nah, sekarang kalau pendapat Omku tanya, itu kan di masjid, ya, sering kan di masjid ya. Jadi di masjid itu, ini silakan yang lain mau berpendapat. Tapi ini kami ingin berargumen sendiri menurut pandangan kami yang penuh keterbatasan ini. Om setuju tidak kalau di masjid itu saldonya itu bertumpuk berjuta-juta, selalu fokusnya untuk bangun masjid. Sedangkan mungkin di wilayah masjid itu, ya kan, ada orang yang perlu bantuan, miskin aliasnya. Maaf ini ya, bukan saya mengejas seluruh masjid, teman. Kebanyakan saya lihat saldo itu bertumpuk-tumpuk berpuluh-puluh juta, sedangkan uang itu diperuntukkan untuk fokus bangun masjid. Kenapa tidak ada istilahnya bantuan berapa gitu? Nah itu kalau pendapat Om, itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, setuju nggak kalau pas hari Jumat kotak amal itu keliling Om? Keliling. Betul. Itu karena kan sebagian ya ini, karena kan kalau sebagian ulama berpendapat bahwa kita itu jangan melakukan kata-kata walaupun kata-kata itu hanya teguran nyuruh diam di waktu Jumat. Nah kotak keliling itu bagian dari menghambat, atau kalau aku pribadi terus terang Mbak ini ya, terus terang dengan adanya kotak keliling itu ya kan, itu bagianku mecah konsentrasi Om, ya kan, mecah konsentrasi. Nah sekarang pendapat Om mulai dari pertama tadi, setuju nggak kalau saldo masjid itu bertumpuk-tumpuk ya kan, berpuluh-puluh juta, kenapa tidak disebarkan? Nah itu gimana pendapatnya? Itu harapan saya begini, kalau saya sih bukan alim ulama ya, bukan ustadz, jadi permohonan kepada para ustadz, ayolah kita saling asih dan saling asuh. Apa yang sudah dituangkan, sudah dirumuskan, tidak usah dirubah-rubah lagi. Tidak usah sok kehebatan gitu kan. Karena begini, opsi manusia beda. Kalau kita orang penceramah atau orang yang pandai di agama bermusuhan dengan preman, kalah kita. Preman itu nggak ada urusan, apa tahu takut dosa, nggak ada.
bisa menyadarkan diri kalau perutnya kenyang, otaknya berpikir normal, itu baru insya Allah bisa menjalin akidah. Nah kembali lagi, Ini, jangan sampai belabar dulu, kembali ke itu dulu, kembali macam ke uang yang sudah ada di dalam kas masjid, ya nggak usah lah harus dikembalikan, contoh dibuat simpan pinjam, nanti opsi manusia kan beda-beda. Sebagusnya kalau memang untuk bangunan masjid sesegera mungkin dibangun masjid, karena orang yang bersedekah itu kepengen pahalanya ngalir. cepat jadi amal jariah. Jadi amal apabila ditunda di kas ataupun di rekening itu kan bukan solusi, bukan kita bank. Nah, terus setuju nggak kalau seandainya saldo masjid itu tidak terlalu fokus ke bangun? Tapi kan ya situasi maksudnya kalau memang masjid itu sudah bagus, sudah mapan, ya kan, itu jangan fokus ke masjid. Tapi kenapa nggak dibagikan ke fakir miskin gitu? Setuju nggak kalau Om? Tapi kayaknya sih kalau Indonesia karena mungkin sudah ada masjid cuman membuat masjid lagi, kayaknya belum sih. Kalau untuk uang 10-20 juta kayaknya bangunan sudah selesai, saya lihat Indonesia belum ada yang selesai kok. Gitu. Walaupun Masjid Al-Qadim yang di daerah daerah Muba itu kan. Nah ini satu karena nanti akan jauh lagi pembahasannya masalah masjid. Nah, jadi tanggapi dulu, setuju nggak kalau uang masjid itu dikumpulkan? Nah, oke, kalau tadi harusnya lebih cepat dibangunkan. Iya. Yang pertama, yang kedua, kalau seandainya uang saldo masjid itu dibagikan ke fakir miskin atau ya pada orang yang butuh kan gimana? Harapan saya nggak usah dirubah dulu lah. Itu Maksudnya kan nggak sudah- dirubah gimana? Berarti kurang Ya, setuju tetap kalau kayak- itu? Iya, kayak tetap biasa. Tetap Karena dikumpulkan saldo opsi itu. manusia beda-beda, terus uang itu kan sensitif ya. Walaupun ada nanti per hari Jumat ada saldo sekian, sisa sekian dipakai sekian, itu pun masih analisa kan. Nah, terus yang kedua masalah kotak keliling itu gimana? Kotak keliling sih sebenarnya begini, itu kan sudah dari dulu, udah adat ya. Jadi ya minta maaf bagi yang contoh Jumatan terus lupa nggak bawa uang, terus ada kotak cuman geserkan kotak aja kan. Minta maaf, jangan tersinggung lah. Ya benar, Cuman benar. minta tolong geser kotak. Nah cuman ngambil analisis yang paling simpel, mengapa kok ada kotak berputar? Karena takutnya di waktu orang masuk mau bersedekah yang tidak kelihatan orang, kotaknya nggak ada gitu kan. Jadi daripada dibawa pulang lagi, dia malah nggak dapat pahala. Niatnya mau bersedekah itu lebih bagus. Setuju. berarti? Setuju. Oke, sekarang Bapak. Masalah kotak. Bukan dalam itu bukan. Itu masalah kotak tadi ya. Enggak, yang pertama tadi saldo. Saldo. Rekening masjid itu kalau sampai berlebih-lebihan, sedangkan masjid itu sudah bagus, apakah mau ditumpuk terus atau mau dibagikan? Kalau pendapat pribadi saya sih tetap tidak setuju, dikarenakan itu arahnya bukan untuk fakir dan miskin, itu arahnya untuk membangun masjid. Membangun Jadi masjid. fokuskan di masjid. Itu yang macam itu, simpelnya macam itu. Saya tidak setuju. Jadi tetap untuk fokus masjid. Masjid. Oke, sekarang yang kedua. Kedua masalah Kotak. keliling. Kalau kotak keliling, kalau bagi pendapat aku itu terang-terangan minta maaf 1000 kali maaf, kurang setuju, dikarenakan apa? Itu ngurangi kehusukan bagi yang sedang mendengarkan khotbah Jumat. Jadi apabila orang yang bersiap akan masukkan uang ke dalam kotak, itu tidak usah pakai keliling lah ya. Kan macam itu, biarlah di situ kalau yang ada minat itu kan pasti ngejar kotaknya kan macam itu. Dikarenakan apa? Ya walaupun keikhlasan itu yang jelas itu karena terpaksa. Setelah terpaksa jadi kebiasaan, akhirnya ikhlas. Tapi kalau bagi saya kotak keliling itu kurang-kurang adol bagi aku tadi. Ini menarik, Saya tidak ya? setuju. Oke, menarik. Jadi kalau Om dia setuju, Bapak dan artinya gini. Ini kami tidak saling menyalahkan, cuman pendapat Sudut pandang. masing-masing. Jadi semuanya benar. Om juga berpendapat benar, Bapak juga pendapat benar. Yang tidak benar itu yang tidak datang ke Jumatan. Nah, itu yang tidak benar, ya kan? Benar nggak itu? Kalau masalah keliling itu terserah lah. Yang tidak benar itu yang tidak datang ke Jumatan. Itu yang tidak benar, ya kan? Oke, sekarang lanjut. Masalah bicara agama sudah, tadi transmigrasi sudah sedikit. Nah, kita bahas. Belum, saya kutip gini loh. Maaf ya, saya kutipkan dulu. Ingin masalah apa ini? Ya masih tetap yang tadi. Yang kotak itu. Bukan kotak. Yang masjid. Para alim ulama, para ustadz, seyogianya iman dan oman itu belum kita bahas loh. Itu sangat penting itu. Ya itulah tadi kan kukaitkan. Jadi kalau oman artinya kukaitkan dengan masjid, ya kan. Jadi kalau masjid itu punya saldo banyak, sedangkan masjid ini sudah bagus, kalau mau nuruti pembangunan itu tidak akan ada habisnya. Tapi intinya maksud saya tadi lebih penting masjid, apa penting warga nih yang lagi kelaparan, kemiskinan. Nah itu. Nah, Tadi saya kan beda untuk gini. bisa mengonekkan situ loh. Ini saya beda. Jadi harapan saya orang yang tidak punya beras contohnya,
orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau selalu diberi dan diberi, dia tidak berpikir. Orang Indonesia kalau udah kenyang nambah goblok, bukan nambah pintar, gitu loh. Iya kan? Contoh Ya kalau belum nggak tentu ada juga, beras, belum tentu juga. nggak ada beras ya kasih, nggak ada beras ya kasih. Ah sudah, nunggu aja dikasih. Bukan itu Betul, maksud saya. betul, ya. Bagaimana caranya untuk menjalin hubungan kita kepada Allah? Bagaimana caranya biar kita bisa berjalan untuk menjalankan perintahnya dengan kondisi kenyang perut. Tapi kan itu kan timbulnya gini Om, kalau pendapat aku ya. Jadi memang Ustadz itu bukan ranah dia untuk membahas masalah ekonomi. Betul. Ya kan? Karena makanya pentingnya ulama dengan umaro itu bekerja sama. Ulama itu membahas masalah akhlak dan agama. Umaro itu mendandani sistem perekonomian. Makanya jangan sampai nyebrang. Contoh kalau ulama berbicara masalah ekonomi, masalah perut, ya dia nggak ngerti. Ya kan? Nggak ngerti. Bukan nggak dibahas Om. Ya kan? Kalau pendapat aku nih. Karena memang ranahnya bukan ke situ kalau ulama. Ulama itu khusus mendandani pola pikir kita secara beragama, entah itu ulama apa saja lah ya kan. Pastinya mereka mengajak kebaikan gitu. Memang bukan tidak dibahas, memang bukan ranah dia. Kalau setahu saya penyakit itu banyak macam loh. Ada penyakit hati, penyakit otak, ya kan, penyakit istilahnya perut, yang lapar. Itu kan masa nggak bisa dandani? Setidaknya ada dong. Bisa kalau itu kan sudah ranah. Maksud aku kenapa contoh kalau perut itu kan berkaitan dengan ekonomi berkaitan dengan pekerjaan. Nah kalau seandainya ulama suruh bahas pekerjaan, ya dia tidak masuk lah. Ya artinya maksudnya kalau dipaksakan orang yang lapar itu disuruh akidahnya kuat terus suruh 5 waktu, kira-kira marah nggak? Ya marah sih. Gitu kan? Coba gimana kalau pendapat Bapak tuh? Ini yang pertama dari iman dan oman tadi ya. Ah. Jadi yang namanya, kalau sepengetahuan aku sendiri bukan orang ahli pondok dan bukan orang pintar, tapi dari penganalisa pribadi aku, yang namanya iman dan oman itu kan kata. Jadi bukan dalam arti kata yang namanya iman dan oman itu harus secara tiba-tiba tanpa ada gambaran, ada rezeki masuk, itu tidak. Yang namanya iman itu kalau dalam pengamatan aku itu istilahnya suatu mencari atau bergerak yang sangat positif lah, itu namanya iman. Contoh sekarang kita mau iman harus dari oman itu adalah rezeki. Kalau kita mau akan mendapatkan iman atau mendapatkan rezeki, carilah secara iman. Iman itu berarti teman, kalau kata bahasa Jawanya macam itu. Jadi kalau tidak mencari yang sebenarnya tidak akan dapat. Itu yang namanya oman kan ya. Lah namanya iman. Memang yang namanya iman itu tadi ya perlu sekali ya. Tidak mungkin lah kalau kita perut kenyang atau merasa haus kan ya. Kita yang jelas itu fokus dalam pengibadahan tidak mungkin kan macam itu. Pasti harus kita sekurang-kurang tuh ada isinya macam itu. Nah tapi bukan disebabkan iman itu oman itu istilah datang secara tiba-tiba, tidak. Yang namanya iman itu mencari secara iman itu berarti teman kalau bahasa Jawanya, sungguh-sungguh macam itu. Nah kalau oman itu berarti dikatakan rezeki. Kita mendapatkan rezeki itu harus mencari, tanpa mencari tidak akan dapat rezeki. Itu pokoknya semacam itu. Nah, jadi tadi sudah bahas masalah iman adalah oman. Nah, ini konteksnya dalam kita bukan bahas masalah dakwah ya. Jadi ini dikaitkan dengan bahasa Jawa. Jadi yang namanya iman diistilahkan kalau bahasa Jawa itu teman, artinya sungguh-sungguh. Benar juga bisa dikaitkan secara Islami. Jadi kalau namanya iman itu kan kalau nggak bersungguh-sungguh tidak akan jadi iman, benar nggak? Oke, ada tambahan silakan. Sebentar, nyambung dulu sedikit. Saya katakan belakang tadi seperti iman dan oman. Jadi bukan semata-mata iman itu menyerahkan dengan yang maha kuasa, itu tidak, dan oman menyerahkan dengan maha kuasa, tidak. Yang maha kuasa itu hanya menentukan, kita yang mencari ikhtiar. Tanpa ikhtiar baik oman maupun iman tidak akan dapat. Itu semacam itu. Oke, ada tambahan Om? Tambahannya begini. Jadi kalau menurut yang saya jalani selama ini, yang pertama kita harus banyak-banyak kita silaturahmi. Karena saya meyakini bahwa silaturahmi itu buka rezeki, panjangkan umur. Yang kedua, artinya kita harus yakin. Ya kalau tidak dipaksakan segala sesuatunya, ya kan, dari pekerjaan apalagi ibadah itu kita kan kadang-kadang kalau orang awam itu kan nggak mudeng itu kan, jadi nggak masuk itu. Walaupun dipaksakan, kalau perutnya lapar ya
tidak akan jadi. Jadi intinya perbaikilah dulu ibadahmu, rezeki akan mengalir ke tempatmu. Cuman konsep itu tidak mudah. Ya. Memang perlu berguru. Di Perlu situ berguru, dijelaskan. perlu sungguh-sungguh Iya, dijelaskan. di situ kan sudah dijelaskan. Coba tanya Pak Ustadz, saya sih nggak tahu ya. Saya cuma dengar aja. Wa ma yatakali ja'ala marja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Artinya sapa wong sing do bekti karo aku arep tak cukupi kebutuhannya kan itu kan jadi Allah. Yakini itu. Dan pantang menyerah, pantang mundur, kerja keras sesungguh-sungguhnya. Itu semampu-mampunya ya kita ibadah karena kewajiban. Itu baik. Oke, ada lagi mau tambahkan? Udah cukup. Oke, sekarang itu tadi masalah agama. Sekali lagi dengan kerendahan hati kami, bukan kami ingin berdakwah, menggurui. Ini adalah sharing tentang agama yang pernah kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang kami yakini. Begitu Sobat ECP ya. Jadi terlepas dari benar atau salah apa yang kami sampaikan itu tergantung dari Sobat ECP menilai atau dari sudut pandang mana Sobat ECP itu menilai. Oke, kita masuk ke pembahasan lain. Sekarang masalah masa depan nih Om ya kan. Masa depannya kan berkaitan dengan tadi pekerjaan sedikit kubahas ya kan. Sekarang ada untuk prospek ke depan. Karena sekarang Om masih di pegawai DPT kan? Iya. Nah, untuk ke depan nih. Itu keinginan atau rencana seperti apa nih Om? Dulu saya kerja keinginannya tipis sih, sebenarnya cukup untuk mencukupi makan, terus kebutuhannya. Sederhana keinginannya. Sederhana, kan? Nyatanya setelah kita punya anak perlu sekolah, setelah sekolah perlu bekerja, setelah bekerja terus nikah, habis itu punya anak, jadi kita punya cucu. Rupanya nggak ada habis-habisnya, gitu kan? Nah jadi sekarang nikmati apa yang diberikan, cuman tetap semangat kita mencari pekerjaan. Ya untuk sementara ini kita masih di perusahaan, cuman punya target lain. Yang pertama kan kita sisi perumahan ya, karena suka dukanya kalau sudah ada tempat ya, tempat tinggal walaupun gubuk contoh kan, alhamdulillah. Terus yang keduanya yang jelas kendaraan. Ya walaupun sepeda ontel, motor, syukur bisa mobil, itu kan untuk menunjang perjalanan transportasi. Karena sekarang orang-orang tuh mau jalan sekitar 200 meter, mau beli belanja aja, Malas. udah malas jalan kaki. Ya, malas. kayak di luar. Nah, motor kendaraan yang terakhir sekali ya tinggal kita membina anak-anak. Kalian calon anak-anak sudah bisa mandiri, saya pengen pulang ke daerah, ke dusun, ke desa. Gitu. Terus ke desa ngapain? Saya yang jelas kepengen menenangkan diri sambil berusaha, usaha tani. Tani apa itu? Ya, Coba tani, cerita dikit lah ya kan. Tani saya Keinginan. kepinginnya sih tani kayak melihara ayam itu kan, ayam yang rendah lemak. Jadi kalau saya jualkan berarti saya dapat pahala karena itu tidak bohong kan. Ayamnya sangat enak dan tidak pakai zat kimia. Tidak pakai pura istilahnya. Iya, terus kayak apa namanya sayuran. Syukur-syukur nanti bisa hidroponik. Hidroponik itu kan tanpa adanya zat kimia kan. Jadi dimakan enak. Kepinginnya kebun saya tuh bisa jadi pasar. Orang mencari datang ke pasar sendiri, metik sendiri, diikat nanti tinggal bayar gitu kan. Oke, asik. Oke, kalau Bapak keinginan atau masalah kita berbicara masalah masa depan nih. Keinginan Bapak mungkin banyak yang belum tercapai ya kan. Karena manusia ini hakikatnya kan serakah dan tamak ya kan. Cuma maksud aku keinginan secara individual pribadi Bapak. Coba. Ya kalau dari pribadi saya dikarenakan saya sudah tua ya, bukannya tidak ada rencana tetap ada, tapi saya hanya ingin mengiring anak-anak saya, dan kedepannya saya berusaha semaksimal mungkin apabila masih diberi lebihan umur dari Allah Subhanahu Wa Taala akan bergerak refleks apa yang kira-kira mufakat dan bisa kerjakan. Apabila yang namanya kita orang tani tidak menutup kemungkinan ya hanya tani itulah, tanam menanam. Seandainya tanaman saya itu saya sendiri masih hidup, tidak saya jual, saya masih bisa menikmati hasilnya, alhamdulillah. Tapi apabila tidak, saya punya anak punya cucu, untuk anak untuk cucu. Oke, apa lagi tambahkan Om masalah masa depan nih, keinginan ataupun mungkin masukan-masukan buat yang masih bekerja di perusahaan atau buat adik-adiknya, buat ponaan-ponaan. Oke. Artinya terutama keluarga besar saya. Jadi jangan pantang menyerah. Karena segala sesuatu pencapaian, kata sukses itu ada bermacam-macam konsep. Nah di waktu kita artinya itu tidak bisa
punya kekuatan dari fisik, ya pemalas, ya bagaimana bisa sukses? Ya kerja cuma 5 jam, kepengennya hasilnya lebih besar dari itu kan nggak bisa. Kalau bisa kerja 1 hari 1 malam 30 jam. Ya kan? Banyak orang cerita sama saya katanya gila. Memang faktanya begitu. Jadi kita kerja tuh kalau bisa tuh jangan pakai otot, cuman pakai akal. akal. Itu. Oke, ini mungkin kita nggak lama-lama ngobrol ini. Jelas sekali lagi bahwa saya membuat video ini gunanya agar waktu bapak saya dengan om saya ini masih sehat, ini bisa ditonton untuk anak cucunya, keluarga yang akan datang pokoknya ya kan. Sekarang langsung closing statement sebelum kita akhiri nih Pak ya kan. Closing statement apa yang ingin disampaikan Pak buat ECP mungkin atau buat anak, harapan-harapan Bapak yang ingin disampaikan, monggo Pak. Ya, buat kesimpulannya mudah-mudahan kita sama-sama fokus melihat arah ke depan, dikarenakan belakang sudah saya tinggalkan semuanya. Jadi arah ke depan carilah jalan yang sangat baik, yang sangat cerah agar untuk menggapai cita-cita yang akan direncanakan. Macam itu. Oke, jadi berusaha sungguh-sungguh masih Ya, sungguh-sungguh, intinya. Oke, sekarang terakhir Om, closing statement apa yang ingin disampaikan mungkin buat anak, buat semuanya, silakan. Untuk keluarga dan kawan-kawan tetap semangat, tetap berkarya sekuat mungkin, ya kan? Pantang menyerah, jangan lupa doa, gitu kan? Yang terakhir kepada ECP, jaya selalu. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi tetap saya mohon doanya, mudah-mudahan podcast saya ini disukai ya kan, ataupun ada masukan-masukan buat sahabat ECP yang lain, silahkan masuk di kolom komentar ya kan, atau buat keluarga-keluarga yang lain yang ada masukan kepengen bikin video apa, boleh. Nah, saya pribadi ya kan itu sangat terbuka terhadap kritikan, sangat terbuka terhadap masukan-masukan sahabat ECP. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf ada segala kesalahan. Dadah, tetap salam Badencing, Badentum, Badentam. Sobat Pro ECP, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Badencing, Badentum, Badentam.